Film Indonesia masih bayi ya. Sudah ada film horor Indonesia tahun 34 yang berjudul Dua Siluman Ular Putih and Hitam. Itu adalah film Indonesia pertama yang bisa diekspor ke Singapura pada waktu itu. Demikian juga dengan film-film horor sebelum zaman kemerdekaan termasuk Tengkorak Hidup. Bukan saja diterima oleh masyarakat luas di Indonesia, local audience, tapi juga bisa diekspor ke luar negeri. Karena apa? Karena memang Indonesia yang sangat beragam sekali, suku bangsanya ada ratusan. Setiap suku bangsa melahirkan folklore mereka tersendiri, mitologi, urban legend dan sebagainya, sehingga menjadikan Indonesia menjadi sebuah bangsa negara yang memiliki kepustakaan horor yang sangat besar sekali. Dan kalau misalnya kita membuat assessment, kan sering orang bilang kita harus jadi negara yang bisa mengekspor pop culture sehingga kita bisa menguatkan soft power kita ke luar negeri. Kalau kita lihat sekarang negara-negara lain, mereka memasukkan pop culture mereka ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia, baru kemudian mereka bisa memasukkan produk-produk mereka. Seperti misalnya Korea, mereka kita kenal lewat K-pop mereka, K-drama dan sebagainya. Baru mereka memiliki pasar yang sangat besar di Indonesia untuk produk-produk mereka. Dan Indonesia kalau mau kita bikin assessment, yang paling besar itu adalah kepustakaan horor, teman-teman. Karena apa? Karena memang karakter cerita horor kita itu luar biasa banyak sekali. Dan memang kalau misalnya kita menganggap ini adalah sesuatu yang penting, kita harus membuatnya benar, jangan itu saja, harus fresh, karena kalau tidak nanti akan ditinggalkan oleh audience film horor kita ini yang sangat kita hargai dan menjadi aset kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ekonomi kreatif yang sangat besar dalam bidang film. Makanya Siksa Kubur itu kita maksudkan untuk menjadi sesuatu film horor yang berbeda dari yang sudah ada. Jadi kita ingin menawarkan sesuatu yang lebih dari segi penceritaan, dan kita ingin ketika orang menonton film Siksa Kubur ada kebaruan di situ. Jadi kebaruan akan jadi kata kunci untuk bisa membuat sebuah industri yang sustainable. Mudah-mudahan begitu ya Mas. Terima kasih. Interactivity yang kita masukkan adalah apakah kita akan bisa berserah apa tidak untuk percaya gitu. Karena orang-orang kalau tidak berserah tidak akan percaya. Jadi tergantung kita ketika menonton filmnya kita percaya atau enggak. Sebagian dari kita percaya. Terima kasih Mas pertanyaannya. Kalau ditanya berbeda dari film-film sebelumnya, ya itu kayaknya credits to directornya kali ya, memberikan saya peran yang berbeda. Dan karena Bang Joko sendiri yang nulis, Bang Joko juga pasti mungkin ada beberapa film saya yang ditonton juga jadi tahu gitu, untuk memberikan saya sesuatu yang baru dan berbeda. Ya senang dan bahagia bisa terlibat di sebuah film yang memberikan saya ruang untuk mengeksplorasi sesuatu yang mungkin belum pernah atau berbeda dengan eksplorasi saya sebelumnya gitu sih. Jadi saya belum nonton filmnya gitu. Kami semua belum nonton filmnya yang ada di depan anda ini. Jadi tapi ya very happy. Jadi kita kayak dapat spoiler barusan dari teman-teman justru. Syutingnya itu 28 hari sebenarnya. Nggak banyak karena kita bukan film yang penuh dengan luxury, tapi efektif banget karena kita syutingnya juga sangat efektif. Jadi nggak ada waktu untuk memperhatikan hal-hal yang enggak gitu. Tahu-tahu udah selesai aja karena udah terlalu keras bekerja. Teman-teman, sebuah kehormatan bagi kami teman-teman bisa hadir hari ini meluangkan waktu untuk bisa menonton Siksa Kubur. Mudah-mudahan bukan cuma jadi tontonan tapi juga bisa menjadi bahan diskusi paling tidak untuk teman-teman bersama teman-teman yang lain. Jujur sih kalau nonton ya memang kita belum ada yang nonton ya. Tapi kalau untuk membangun karakternya, sebenarnya kita tuh hanya bertemu saat big reading. Kayaknya mungkin emang energinya nyalur melalui Bang Joko ya, karena kita one on one hanya sama Bang Joko dan sama karakter. Kalau aku bersama dengan Kak Reza, sedangkan kalau misalkan aku bersama dengan Muzaki gitu. Jadi ya mungkin memang disalurkan melalui betul. sang penciptanya film Siksa Kubur Thanks to Bang Joko. Ya. Jadi mungkin Bang Joko juga yang melahirkan dua karakter ini bisa menyatu di dalam film sih. Gila. Terima kasih ya Bang.